Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel saya, Catur Bintang Putri Wardani, dengan NIM 20811334101. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi tentang penerapan sistem manajemen K3 pada PT Waskita Karya Persero untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen K3 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi dari Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itu selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini saya mengangkat tema yaitu tentang penerapan sistem manajemen K3 pada PT Waskita Karya. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih PT Waskita Karya itu. PT Waskita Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi atau pembangunan dengan penerapan sistem manajemen K3 yang sangat baik. Perusahaan ini telah berhasil mendapatkan beberapa penghargaan atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan sistem manajemen K3 dengan sangat baik. Hal tersebut dapat diperoleh karena adanya penyusunan dan penerapan sistem manajemen K3 yang sangat tertata oleh PT Waskita Karya. Salah satu cara yang ditetapkan PT Waskita Karya guna meningkatkan kedisiplinan terkait penerapan sistem manajemen K3 yang baik adalah dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta rasa kedisiplinan dalam penerapan sistem manajemen K3. Nah, ngomong-ngomong soal proyek konstruksi nih teman-teman, ada yang tahu tentang pengertian dari proyek konstruksi? Definisi proyek konstruksi ialah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendirikan atau membuat sebuah bangunan yang memerlukan sumber daya, berupa sumber daya biaya, tenaga kerja, material, maupun peralatan. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, PT Waskita Karya berhasil memperbarui atau menggunakan teknologi dan alat-alat kesehatan dalam kecelakaan kerja, yaitu berupa Quality Management System serta meraih sertifikat ISO 9100 sampai dengan 2000, tepatnya pada bulan Juni tahun 2003. Nah, beberapa alat atau teknologi yang digunakan dalam sistem kesehatan dan keselamatan kerja di PT Waskita Karya itu sendiri sebagai berikut, yaitu pertama ada alat pelindung diri berupa pakaian kerja proyek yang berbahan seperti mantel. Yang kedua adalah sepatu kerja seperti sepatu boot dan sejenisnya. Yang ketiga ada kacamata kerja. Lalu ada sarung tangan yang berbahan tebal dan nyaman. Ada helm proyek untuk melindungi kepala supaya terhindar dari jatuhnya benda-benda proyek saat bekerja. Selanjutnya ada masker wajah supaya terhindar dari debu yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Lalu ada jas hujan yang bersifat situasional apabila diperlukan pada saat cuaca hujan. Lalu ada sabuk pengaman untuk melindungi diri apabila sedang melakukan pekerjaan di lantai atas atau sedang memanjat bangunan. Ada juga tangga untuk memastikan penggunaannya supaya tetap aman dan juga kokoh. Lalu ada kotak P3K yang tidak lupa sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Dan ada alat pemadam kebakaran sebagai antisipasi apabila terjadi bahaya kebakaran di tempat kerja. Selanjutnya yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja pada PT Waskita Karya atau pada perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi atau pembangunan. Yang pertama adalah kecelakaan kerja tanpa ada kerusakan dan tidak ada yang mengalami cedera. Kecelakaan di lingkungan kerja disebabkan oleh berbagai macam hal, akibatnya pun juga sangat beragam. Kecelakaan kerja tanpa adanya korban yang mengalami cedera bisa dikategorikan sebagai kecelakaan kerja ringan yang tidak menimbulkan jatuhnya korban baik cedera maupun korban jiwa. Yang kedua yaitu kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerusakan tanpa adanya cedera. Kecelakaan kerja jenis ini bisa dikatakan kecelakaan kerja yang lumayan serius karena dampaknya dapat menimbulkan kerusakan pada sumber daya produksi atau alat-alat kerja.
Yang ketiga adalah kecelakaan berdampak pada luka ringan. Misalnya kecelakaan kerja di proyek yang terjadi ketika pekerja bersentuhan dengan benda atau alat kerja seperti kepala palu yang lepas dan pegangannya pada saat melakukan pekerjaan, maka akan mengakibatkan luka yaitu goresan yang kecil saja. Selanjutnya yaitu kecelakaan berdampak luka berat. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka berat misalnya adalah seorang pekerja yang terjatuh dari atas ketinggian, yang bisa mengakibatkan resiko serius berupa kesleo maupun terkilir. Selanjutnya ada kecelakaan kerja yang berdampak pada cacat permanen, merupakan salah satu akibat atau dampak dari adanya kecelakaan berat yang menimpa seorang pekerja, seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu seperti kecelakaan berupa terjatuh dari ketinggian. Risiko yang dapat diperoleh adalah cedera berat, salah satunya adalah cacat permanen seperti kelumpuhan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kecelakaan kerja yang berdampak pada kematian, merupakan kecelakaan kerja dengan risiko paling tinggi yaitu kematian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pekerja dalam melakukan pekerjaannya atau suplai alat pelindung diri yang kurang memadai bagi keselamatan pekerja. Jenis kecelakaan ini seperti jatuh dari ketinggian, tertabrak atau tertimpa alat berat, dan kecelakaan di bidang kelistrikan. Selanjutnya berbicara tentang dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Dampak dari adanya kecelakaan kerja sudah pasti sangat merugikan pihak perusahaan maupun pihak pekerja itu sendiri. Terlebih lagi untuk pihak pekerja yang mengalami secara langsung kecelakaan tersebut. Dampak dari kecelakaan kerja tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak secara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dalam kerugian kecelakaan kerja yaitu seperti biaya perawatan dan pengobatan korban akibat kecelakaan kerja, serta jumlah biaya kompensasi yang biasanya sudah diasuransikan dari pihak perusahaan untuk pekerjanya yang mengalami kecelakaan. Yang kedua adalah biaya tidak langsung, berupa biaya mengganti kerusakan bangunan, kerusakan teknologi dan alat-alat pekerjaan, kerusakan sumber daya produksi, anggaran darurat untuk sarana dan prasarana, kerugian bisnis yang ditanggung, serta berbagai biaya administratif lainnya. Sedangkan mengenai penanggulangan atas manajemen K3 berdasarkan Permenker Nomor 5 Menteri tahun 1996 Pasal 4 ayat 1 mengenai kebijakan sistem manajemen K3 yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dengan meliputi ketentuan, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan K3 serta komitmen yang terjamin atas penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, perencanaan pemenuhan kebijakan, tujuan kebijakan, serta target penerapan K3. Yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan K3 yang bersifat efektif dan efisien untuk mengembangkan kemampuan mencapai tujuan dan target K3 itu sendiri. Yang keempat adalah mampu memonitor, menilai, dan mengevaluasi kinerja sistem K3 serta melakukan tindakan pencegahan maupun perbaikan apabila diperlukan. Dan yang kelima yaitu melakukan peninjauan secara teratur serta mampu meningkatkan pelaksanaan sistem K3 serta berkelanjutan. Berbicara tentang kecelakaan kerja, sudah pasti akan menimbulkan resiko bahaya yang sangat besar ya teman-teman. Nah, dalam pembahasan kali ini resiko bahaya dari kecelakaan kerja dibedakan menjadi dua, yaitu bahaya fisik dan juga bahaya psikologis. Yang pertama yaitu mengenai bahaya fisik, merupakan segala bentuk bahaya yang nyata ada di sekitar lingkungan tempat kerja. Bahaya ini dapat mengganggu kinerja seseorang, bahkan dapat membahayakan pekerja dengan sangat serius. Bahaya fisik adalah setiap benda yang melalui prosesnya secara langsung atau perlahan dapat mencederai fisik seseorang. Misalnya, suara alat kerja yang bising dan bisa merusak gendang telinga seseorang apabila keterusan mendengarnya. Teknologi atau alat kerja yang digunakan tanpa pelindung, segala bentuk benda yang tidak penting yang terdapat di tempat kerja bisa menjadi objek penghalang. Kondisi penerangan yang tidak memadai nantinya bisa mengakibatkan kesalahan ataupun kecelakaan kerja.
Dan yang kedua adalah bahaya psikologis. Bahaya psikologis ini biasanya menyerang pada kondisi mental dan pikiran seseorang. Misalnya ketika seorang sedang bekerja namun kondisi pikirannya memikirkan masalah lain di luar dari masalah pekerjaannya, seperti masalah keluarga, masalah pertemanan ataupun yang lainnya, maka ia akan selalu terfokus memikirkan masalah tersebut. Jadi pikirannya tuh bercabang gitu ya teman-teman, tidak hanya fokus pada pekerjaannya namun malah memikirkan sesuatu di luar dari pekerjaan yang sedang dia jalani, yang nantinya dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita bicara tentang penyakit yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja. Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko yang berbeda-beda yang dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan. Seperti di pekerjaan industri konstruksi misalnya, terdapat berbagai banyak sekali resiko dan bahaya penyakit akibat pekerjaannya. Dari mulai resiko ringan hingga skenario resiko paling berbahaya bagi kesehatan seseorang. Beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan akibat kerja tersebut, yang pertama adalah misalnya gangguan pernafasan. Dalam industri konstruksi atau pembangunan sudah pasti terdapat banyak material seperti pasir, tanah, semen, kayu, sisa cat, dan lainnya yang dapat menghasilkan debu. Nah, semen dan pasir umumnya mengandung senyawa kimia atau Si02 yang dapat memberikan efek pneumokoniosis yang ditandai dengan adanya pembentukan jaringan pada paru-paru akibat adanya debu yang masuk ke dalam alveolus. Debu tersebut akan masuk ke saluran pernafasan melalui rongga hidung lalu menuju tenggorokan, trakea, bronkus, bronkeolus, bronkeolu, terminal, dan penghujungnya yaitu alveolus. Debu yang dihirup tersebut akan menempel di permukaan saluran pernafasan yang akan memberikan efek samping penyakit seperti batuk, bersin, hingga flu bagi seseorang. Selanjutnya yaitu penyakit paru kronis. Penyakit paru obstruktif kronis merupakan penyakit akibat kerja yang umumnya terjadi di industri konstruksi dengan tingkat kematian terbanyak nomor 4 di dunia. Penyebab utamanya dari penyakit ini adalah terlalu banyak menghirup asap yang berasal dari uap dan gas di alat-alat kerja saat berada di lapangan. Yang ketiga yaitu carpal tunnel syndrome. Merupakan penyakit karena adanya tekanan berlebih di saraf bagian telapak tangan yang bisa menyebabkan tangan akan terasa lemah, kebas, hingga kesemutan. Penyakit ini timbul apabila seseorang pekerja harus bekerja terlalu lama dalam menyelesaikan pekerjaannya seperti mengelas atau memalu benda. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada tulang maupun otot. Munculnya penyakit berupa gangguan pada tulang dan otot umumnya disebabkan karena posisi kerja yang kurang memperhatikan ergonomis dan tekanan yang berlebih pada tulang dan sendi saat melakukan pekerjaannya. Apabila pekerjaan di bidang industri konstruktif dan manufaktur yang sangat rentan terkena gangguan pada tulang dan sendi karena beratnya beban pekerjaan yang harus ditanggungnya. Nah, gimana sih pertolongan pertama yang harus dilakukan apabila terdapat kecelakaan saat bekerja di lapangan atau terlebih lagi di perusahaan industri konstruksi? Pertolongan pertama dan penanggulangan darurat terhadap kecelakaan kerja di industri konstruksi dapat dilakukan dengan yang pertama, mengevakuasi korban kecelakaan kerja dengan menggunakan alat evakuasi yang telah disediakan, bisa menggunakan tandu maupun semacamnya. Lalu, proses evakuasi dilakukan oleh petugas P3K, yaitu seorang pekerja yang sudah diberikan pelatihan sebelumnya terkait pertolongan pertama yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja. Dan selanjutnya korban dievakuasi menuju ruang P3K atau semacam posko kesehatan sebagai tempat istirahat ketika pekerja sedang tidak enak badan atau tertimpa kecelakaan kerja. Lalu memberikan pengobatan dengan penyediaan kotak P3K dan berbagai alat kesehatan lainnya yang diperlukan untuk penanganan kecelakaan kerja. Dan menyediakan alat transportasi apabila dibutuhkan untuk memindahkan korban ke rumah sakit ketika kondisinya memerlukan perawatan yang lebih intens. Dan beberapa alat dan fasilitas tambahan seperti alat pelindung diri, masker, dan sarung tangan medis demi menjaga tingkat sterilitas saat memberikan pengobatan kepada korban saat terjadi kecelakaan kerja.
Di sini selanjutnya adalah tentang aplikasi ketiga perkantoran dan IT yang digunakan pada industri konstruksi. Pasti teman-teman penasaran ya, gimana sih aplikasi yang digunakan pada industri konstruksi itu? Pengaplikasian K3 pada IT di perusahaan konstruksi tidak jauh berbeda dengan aplikasi K3 yang diterapkan di perkantoran. Aplikasi K3 di bidang IT memuat protokol standar K3 yang dapat melindungi para pekerja dari kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan yang mengganggu produktivitas kinerja. Nah, kita semua tahu ya teman-teman bahwa teknologi informasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi juga. Aplikasi teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan penjadwalan, pembuatan desain bangunan, analisis struktur bangunan, proses simulasi model, perhitungan keuangan atau accounting, dan juga lain sebagainya. Dalam penerapan manajemen proyek konstruksi terdapat beberapa kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Setiap kegiatan tersebut membutuhkan informasi dan sarana untuk menginterpretasikan informasi tersebut dengan jelas. Beberapa alat atau media teknologi informasi yang digunakan dalam proyek manajemen konstruksi yaitu diantaranya adalah Customer Relationship Management atau CRM. Merupakan sebuah perangkat lunak yang dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi untuk menghadapi klien ataupun mitra kerja. CRM dapat mempermudah kontraktor dalam mengelola dan menyimpan informasi penting yang berhubungan dengan klien ataupun mitra kerja secara terpusat. Yang kedua adalah inventory dalam manajemen konstruksi. Software manajemen inventaris dapat dalam perusahaan konstruksi bermanfaat bagi kontraktor untuk memastikan ketersediaan material dan berbagai peralatan konstruksi yang dibutuhkan. Lalu ada penerapan komputer yang dapat bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan manusia secara praktis dan lebih cepat. Dalam manajemen proyek konstruksi, penerapan komputer dapat membantu di berbagai aspek, seperti dalam aspek perhitungan keuangan atau accounting, dapat membantu dalam perhitungan daftar upah kerja, membuat rancangan biaya, mengelola keuangan proyek, perencanaan proyek, manajemen material, manajemen keperluan proyek, manajemen SDM, dan pencatatan administrasi. Lalu ada juga drone, merupakan sebuah teknologi konstruksi yang banyak digunakan untuk melakukan survei lokasi secara cepat dan akurat daripada harus melakukan survei yang dilakukan secara langsung di lapangan yang kurang efisien ya teman-teman. Karena drone mempunyai kamera dengan resolusi tinggi serta dapat membuat data yang ditangkap menjadi peta bermodel 3 dimensi atau topografi interaktif disertai dengan pengukuran volume. Lalu ada alat pencetakan 3D yang dapat berpotensi untuk mengubah sumber material. Dengan pencetakan 3D memungkinkan kontraktor untuk mencetak materi secara langsung di lokasi, dapat mengurangi limbah serta dapat menghemat biaya transportasi. Dan yang terakhir ada penggunaan aliran listrik. Aliran listrik sangat berperan penting bagi manajemen proyek konstruksi yang dapat bermanfaat sebagai pemeriksaan dan pengelolaan sekring, fitting, saklar, dan sistem pengkabelan lainnya untuk sambungan aliran listrik. Penggunaan aliran listrik ini harus dilakukan pengecekan secara berkala apabila terjadi kerusakan pada aspek yang tertentu yang nantinya bisa menghambat pekerjaan proyek pula. Selanjutnya yaitu sistem manajemen K3 yang diterapkan pada PT Waskita Karya Persero. Seperti yang kita ketahui, PT Waskita Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi atau pembangunan. Pada awalnya, pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan ini hanyalah bangunan yang diperuntukkan untuk fasilitas-fasilitas umum seperti proyek yang berkaitan dengan kebutuhan akan air atau reklamasi. Namun, dengan status hukum yang baru dimiliki oleh PT Waskita Karya, mulai mengembangkan sayap usahanya menjadi kontraktor umum dengan menyediakan berbagai rangkaian jasa konstruksi secara lebih luas seperti pengembangan jalan raya, tol, jembatan, pelabuhan, bandar udara, gedung, dan beberapa bangunan dan pabrik lainnya. Seiring waktu, PT Waskita Karya semakin berkembang dari berbagai segi, seperti segi organisasi maupun dari segi proyek yang dikerjakan. PT Waskita Karya telah banyak memperoleh penghargaan akan
kebagusan dan baiknya tingkat manajemen K3 yang diterapkan di PT Waskita Karya. Pada tahun 2020, bulan Agustus mendapatkan sejumlah penghargaan dari World Safety Organization atau WSO secara berturut-turut. Penghargaan tersebut yaitu pertama, penghargaan yang diberikan oleh WSO dalam kategori perusahaan terbaik dengan komitmen dan pengimplementasian sistem K3 yang baik di tingkat dunia di tahun 2019. Lalu penghargaan kedua, PT Waskita Karya menerima dari WSO untuk kategori penilaian budaya K3 yang telah dijalankan dengan sangat baik, yaitu level 4 atau disebut dengan proaktif. Level ini adalah diperuntukkan bagi perusahaan yang telah teruji di lapangan maupun dari segi administrasi yang diperoleh dari hasil survei dan observasi mendalam. Di luar dari baiknya pengimplementasian sistem K3 yang sangat baik di PT Waskita Karya, masih terdapat beberapa catatan peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT Waskita Karya. Salah satunya yaitu pada tanggal 20 Februari tahun 2018 berlokasi di Tol Becaayu atau Bekasi Cawang Kampung Melayu, persisnya di sekitar gardu Tol Kebon Nanas, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Terjadi peristiwa kecelakaan kerja yakni jatuhnya cetakan pengecor beton atau pierhead yang melibatkan sebanyak 7 orang pekerja terluka, dan beberapa kecelakaan kerja lainnya yang masih terdapat di PT Waskita Karya akibat kurangnya ketelitian dan juga kurangnya pengecekan dari pihak PT Waskita Karya itu sendiri, diakibatkan dari kelalaian yang bisa memberikan celaka bagi orang lain ataupun pekerja itu sendiri. Solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan keefektifan penerapan sistem manajemen K3 di PT Waskita Karya maupun di perusahaan lainnya yang sejenis ialah memberikan himbauan dan attention kepada para pekerja secara langsung agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman dan prioritaskan terhadap keselamatan diri sendiri juga orang lain di lingkungan kerja. Selanjutnya, dengan menyediakan berbagai aspek pelindung diri dengan kapasitas yang sangat memadai seperti alat pelindung diri, helm proyek, masker, kacamata proyek, hingga sepatu proyek bagi para pekerja. Karena dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk menjamin keutuhan, keselamatan, dan kesempurnaan sumber daya manusia, yaitu para pekerja dalam bentuk jasmani maupun rohani di lingkungan tempat kerja. Karena keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki setiap perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, terlebih lagi di industri pembangunan atau konstruksi seperti PT Waskita Karya. Penyusunan dan penerapan K3 dapat dilakukan melalui pembentukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang baik oleh masing-masing perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik harus meliputi beberapa aspek seperti plan atau perencanaan, do pelaksanaan, check yaitu evaluasi, dan juga action atau penggerakan secara langsung yang merupakan 4 siklus untuk meningkatkan kualitas dengan melibatkan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan dengan hasil analisis, pelaksanaan, serta evaluasi. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata atau tutur kata yang kurang berkenan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung saja menghubungi kontak person yang ada di tampilan berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan juga perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.